Meskipun negara Malaysia ini tidak besar, tapi negara Malaysia ini memiliki sisi keunggulan yang tidak bisa dimiliki oleh negara Asia Tenggara lainnya. Di antaranya adalah banyaknya lowongan pekerjaan. Jadi di Malaysia ini kalau untuk pekerja kasar itu banyak sekali ya lowongan pekerjaan di Malaysia ini yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh tenaga asing seperti perkebunan dan juga kerja bangunan. Itu banyak warga asing yang bekerja di sini termasuk saya. Saya ini kerja di kebun dan alhamdulillah kerja di kebun Malaysia ini gajinya cukup lumayan. Saya datang dari kampung kemudian kerja di Malaysia sama kerja di kebun seperti di kampung, tapi hasilnya di Malaysia berbeda jauh. Kalau saya berkebun di kampung sendiri itu untuk hasilnya paling-paling cuman untuk makan. Tapi kalau di Malaysia bisa untuk menabung lah. Aku masih ingat hari pertama aku tiba di Malaysia. Perasaan campur aduk antara senang dan cemas berkecamuk dalam diriku. Sebagai seorang wanita Indonesia yang baru pertama kali merantau ke negeri jiran, aku tahu perjalanan ini akan penuh dengan kejutan dan tantangan. Lalu kelebihan-kelebihan apa yang ada di Malaysia? Langsung kita simak videonya bersama-sama sahabatku semua. Dan tentunya di video kali ini juga ada kisah seorang perantau dari Indonesia yang menceritakan hal-hal yang biasa dilakukan di Indonesia tapi tidak biasa dilakukan oleh orang Malaysia. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Pasti kita sering mendengar ya bahwa budaya orang Indonesia dengan budaya orang Malaysia hampir sama. Tapi tidak semuanya sama sahabatku semua. Bahkan ada hal yang biasa dilakukan oleh orang Indonesia tapi tak biasa dilakukan oleh orang Malaysia. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk mereaksi salah satu video kebiasaan orang Indonesia tapi tidak boleh dilakukan di Malaysia. Seperti apa videonya? Langsung kita reaksi bersama-sama. Nanti di akhir video saya juga akan memberikan penjelasan supaya sahabat-sahabatku juga tidak salah informasi. Aku masih ingat hari pertama aku tiba di Malaysia. Perasaan campur aduk antara senang dan cemas berkecamuk dalam diriku. Sebagai seorang wanita Indonesia yang baru pertama kali merantau ke negeri jiran, aku tahu perjalanan ini akan penuh dengan kejutan dan tantangan. Setiap langkah yang kuambil di tanah baru ini terasa seperti petualangan yang menanti untuk diungkap. Dari cara bertegur sapa yang berbeda, hingga kebiasaan sehari-hari yang kontras, setiap perbedaan budaya yang kutemui membuatku terkejut sekaligus kagum. Namun, di balik semua perbedaan itu, aku menemukan keindahan dalam keragaman dan pelajaran berharga tentang adaptasi dan penerimaan. Inilah kisah perjalananku memahami dan menyesuaikan diri dengan budaya Malaysia yang penuh warna. Cerita banyak merantau di Malaysia. Aku masih ingat hari pertama aku tiba di Malaysia. Perasaan campur aduk antara senang dan cemas berkecamuk dalam diriku. Sebagai seorang wanita Indonesia yang baru pertama kali merantau ke negeri jiran, banyak hal yang membuatku terkejut. Hari itu adalah awal dari petualangan penuh kejutan budaya yang tak pernah kuduga. Pertama kali, saat bertemu dengan beberapa teman baru di sebuah acara sosial, aku merasa bingung dengan cara mereka bertegur sapa. Di Indonesia, kita biasa saling cium pipi kanan dan kiri sebanyak 2 kali. Tetapi di Malaysia, mereka melakukannya 3 kali. Mirip dengan kebiasaan di negara-negara Timur Tengah. Aku sempat ragu dan bingung ketika harus mengikuti kebiasaan ini, tapi lama-kelamaan aku mulai terbiasa. Perbedaan berikutnya yang mengejutkanku adalah saat hari ulang tahunku tiba. Di Indonesia, tradisi kami adalah orang yang berulang tahun yang harus mentraktir teman-temannya. Namun di Malaysia, justru sebaliknya. Teman-temanku yang merayakan ulang tahunku dengan mentraktirku makan di restoran. Awalnya aku merasa canggung dan tidak enak hati, tetapi teman-teman baru di sini membuatku merasa sangat diterima dan dihargai. Saat Ramadan tiba, aku kembali terkejut dengan perbedaan kebiasaan. Di Indonesia, meski sedang tidak berpuasa karena halangan, kita masih bisa makan di restoran atau warung makan yang tetap buka dengan tirai menutupi. Tetapi di Malaysia,
Aku mengalami kesulitan karena restoran tidak melayani pelanggan yang tidak berpuasa hingga jam Betul. tertentu. Aku harus menunggu hingga jam 3 sore jika ingin makan di luar. Pengalaman ini membuatku lebih memahami dan menghargai kebiasaan berpuasa di negara lain. Tidak hanya itu, kebiasaan setelah melahirkan juga sangat berbeda. Di Malaysia, ada tradisi berpantang selama 40 hari, di mana ibu yang baru melahirkan harus mengikuti banyak pantangan seperti tidak boleh makan makanan tertentu dan harus selalu memakai kaos kaki. Hal ini membuatku merasa sangat stres pada awalnya, karena di Indonesia, setelah melahirkan, ibu biasanya lebih bebas dalam memilih makanan dan Betul. aktivitas. Selain itu, saat menghadiri acara pernikahan, aku sempat merasa kebingungan. Di Indonesia, kita biasanya saling bersalaman dengan pengantin di pelaminan. Tetapi di Malaysia, pengantin berada di atas panggung dan tamu hanya menyaksikan dari bawah tanpa bersalaman. Pengalaman ini terasa sangat berbeda dan baru bagiku. Aku juga terkejut dengan kebiasaan makan di kedai mamak yang buka 24 jam. Di Indonesia, jarang sekali ada warung makan yang buka sepanjang malam. Kedai mamak di Malaysia menjadi tempat favoritku untuk nongkrong hingga pagi dengan teman-teman, menikmati roti canai dan teh tarik yang murah meriah. Terakhir, salah satu hal yang paling mengejutkan adalah kebiasaan memiliki banyak anak. Di Indonesia, program pemerintah menggalakkan 2 anak cukup. Sedangkan di Malaysia, melihat keluarga dengan banyak anak kecil adalah pemandangan yang biasa. Bahkan, dalam buku kesehatan suamiku yang bekerja sebagai pegawai negeri, ada ruang untuk mencatat hingga 12 anak. Hari demi hari, aku mulai terbiasa dengan kebiasaan baru ini. Walaupun pada awalnya terasa asing dan sedikit membingungkan, namun lama-kelamaan aku belajar untuk menikmati perbedaan budaya ini. Malaysia telah mengajarkanku banyak hal baru dan memperkaya pengalamanku sebagai seorang perantau. Kini, meski kadang rindu kampung halaman, aku merasa lebih kaya dengan pengalaman dan lebih terbuka terhadap perbedaan budaya yang ada. Jadi ini adalah kisah perantau seorang mbaknya daripada Indonesia. Baru saja kita mendengarkan kisah kakak daripada Indonesia yang merantau ke Malaysia. Dan beliau pertama kalinya datang ke Malaysia dibuat terkejut dengan budaya yang ada di Malaysia. Meskipun sering mendengar perkataan budaya Indonesia dan Malaysia ini hampir sama, tapi tidak sepenuhnya sama. Salah satunya adalah budaya tentang makan di saat bulan puasa di Malaysia. Jadi kalau untuk mau makan di saat bulan puasa bagi wanita yang sedang halangan itu tidak langsung seenaknya bisa datang ke restoran langsung makan seperti di Indonesia, tidak ya. Jadi ada jam-jam tertentu. Bahkan kalau ada yang tidak puasa kemudian ketahuan oleh jabatan agama yang ada di Malaysia ini, bisa mendapat hukuman. Itulah perbedaannya. Kemudian mbaknya juga terkejut dengan budaya lahiran di Malaysia, dengan budaya saat ulang tahun di Malaysia itu berbeda jauh dengan di Indonesia. Biasanya kalau untuk yang ulang tahun di Indonesia itu kan yang ulang tahun itu membelanja teman-teman. Tapi kalau di Malaysia sebaliknya ya, teman-teman membelanja kita. Dan itu saya rasakan sendiri di sini ya, di tempat kerja saya di Malaysia. Bahkan ada salah satu teman saya hari ulang tahun atau hari jadi, teman-teman di sini mengumpulkan duit sedikit demi sedikit, terus terkumpul banyak uangnya, kemudian dikasihkan orang yang ulang tahun tersebut dengan membelikan barang-barang ataupun jajan-jajan untuk dipersembahkan yang hari jadi atau ulang tahun. Itulah perbedaannya, hal yang biasa dilakukan di Malaysia tapi tidak ada di Indonesia. Lalu di Malaysia ini juga punya kelebihan-kelebihan yang tidak bisa dimiliki oleh negara Asia Tenggara lainnya. Langsung kita lanjut ke video berikutnya sahabat-sahabatku semua. Kelebihan apa yang dimiliki oleh negara Malaysia sampai-sampai tidak bisa dimiliki oleh negara Asia Tenggara lainnya? Jangan sampai pernah meremehkan Malaysia, karena Malaysia ini merupakan salah satu negara yang diam-diam tapi mempunyai hal kelebihan yang luar biasa. Sebelum ni saya sudah cerita pasal keburukan Malaysia berbanding negara Asia Tenggara lain.
Kalau korang belum tengok video tu, korang bolehlah tengok selepas habis video ni. Dan seperti yang saya janjikan, saya akan cerita pasal kelebihan Malaysia berbanding negara Asia Tenggara lain pula. Jangan lupa subscribe supaya tak terlepas. Mantap. Hidup selesa. Ya, saya tahu korang mesti nak komplain pasal harga naik dan gaji minimum yang masih rendah. Tapi kalau dibandingkan dengan jiran-jiran kita, negara kita ni boleh dikira masih mampu, milik dan selesa untuk hidupan harian. Ada sebab rakyat-rakyat dari negara jiran kita datang bekerja di Malaysia. Tengok negara macam Indonesia, Filipina dan Myanmar yang mempunyai peluang pekerjaan yang sangat terhad. Berbeza dengan Malaysia, kalau orang kita menganggur tu, bermaksud itu salah kita sendiri kerana Bangla pun boleh bergaji 3 ke 4 ribu di Malaysia ni. Bandingkan pula dengan negara macam Singapura. Walaupun mereka kaya, tapi rakyat kita lagi senang nak beli kereta dan rumah. Orang kaya di Singapura nak dapat rumah teres pun susah. Harga minyak tak payah cakap lah, memang kita jauh lebih murah. Hasil bumi pun tinggi. Dan jumlah rakyat juga tidak terlalu ramai. Senang cerita, siapa yang rajin cari peluang kat Malaysia ni, kemungkinan besar dapat hidup selesa. Jadi tak kiralah korang nak komplain apa pun, sedarlah yang orang negara jiran kita sanggup bermatian untuk dapat hidup macam kita ni. Keselamatan. Walaupun terdapat beberapa kejadian jenayah kecil seperti kecurian dan penipuan, kadar jenayah ganas adalah agak rendah berbanding dengan negara lain di rantau ini, seperti bandar di Thailand dan Vietnam. Dan kalau cakap pasal bencana pula, Malaysia adalah antara yang paling selamat jika dibandingkan dengan jiran kita, terutama sekali Indonesia dan Filipina, yang cenderung dengan gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami. Secara keseluruhan, Malaysia adalah destinasi tempat tinggal dan pelancongan yang sangat selamat. Kepelbagaian budaya. Kepelbagaian suku tu biasa di negara jiran kita. Tapi kepelbagaian bangsa besar seperti bangsa China dan India tu yang buatkan Malaysia unik. Di sini, kita boleh lihat berbagai bangsa, agama dan tradisi yang hidup bersama dengan harmoni. Anda boleh pergi ke satu kawasan dan lihat masjid, kuil dan gereja dibina berdekatan. Perayaan? Jangan cakaplah. Malaysia mempunyai kalendar perayaan yang penuh sepanjang tahun. Tak kira hari raya, Tahun Baru Cina atau Deepavali, semuanya diraikan dengan meriah. Tak kiralah korang nak cakap Indo dan Thai pun pelbagai kaum. Tapi Malaysia satu-satunya yang paling bertoleransi memberi kaum lain mengamalkan budaya mereka dan membenarkan minoriti menjaga bahasa ibunda mereka. Infrastruktur yang maju. Tolak tepi Singapura tu, mereka adalah negara bandar kecil. Bandingkan Malaysia dengan negara-negara Asia Tenggara lain. Dari segi infrastruktur, Malaysia boleh dikatakan berada di hadapan. Kalau korang tengok negara tu Asia Tenggara lain, hampir semuanya kelihatan begini. Kabel yang tak terurus, jalan sempit dan sangat huru-hara. Jauh sekali dengan suasana di Malaysia. Malaysia nampak macam tidak berada di golongan yang sama dengan negara di kawasan ini. Negara kita juga mempunyai sistem pengangkutan awam yang maju seperti MRT dan LRT, lebuh raya yang efisien dan lapangan terbang yang sangat moden. Ia memudahkan pergerakan penduduk dan pelancong untuk menikmati keindahan negara ini. Nak pergi ke mana-mana dalam Malaysia ni pun sangat senang. Tak sempurna, tapi lengkap. Antara semua negara di Asia Tenggara, Malaysia boleh dikatakan negara yang lengkap dari pelbagai aspek. Sebagai contoh, mungkin bandar Singapura lebih maju dari bandar Malaysia, tapi Singapura tak ada keindahan alam semula, jadi macam kita. Dan mungkin Indonesia mempunyai alam semula jadi yang lebih cantik dari kita, tapi bandar mereka tak semaju dan serapi bandar di Malaysia.
Mungkin agak susah untuk tentukan yang Malaysia ni sebenarnya paling terhebat dalam benda apa. Tapi yang pasti, Malaysia sentiasa berada antara yang teratas dalam setiap kategori, tak kiralah dari kemajuan, pelancongan ataupun keselamatan. Malaysia sentiasa ada segalanya. Luar biasa. Itulah dia 5 kelebihan Malaysia berbanding negara Asia Tenggara yang lain. Jika anda suka video ini, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe untuk lebih banyak kandungan menarik. Terima kasih. Baru saja kita menyimak kelebihan negara Malaysia yang tidak bisa dimiliki oleh negara Asia Tenggara lainnya. Wow, begitu amat sangat luar biasa dan tidak boleh dipandang remeh. Jadi untuk sahabatku yang saat ini tinggal di Malaysia atau untuk sahabat-sahabatku yang warga negara Malaysia, kalian patut bersyukur karena hidup di dalam sebuah negara yang begitu aman, damai, sentosa. Dan peluang pekerjaan di Malaysia juga begitu sangat banyak berbanding di negara Asia Tenggara lainnya. Dari sisi keharmonian, saling bertoleransi, saling menghormati satu sama lain antar bangsa atau dalam bahasa saya antar kaum, antar suku. Kemudian negara Malaysia ini adalah negara yang paling sangat aman, jauh dari segala musibah bencana alam. Kalau di negara saya, biasanya kan sering terjadi hampir setiap tahun bencana alam itu datang. Seperti gempa, seperti gunung meletus. Kalau di Malaysia, hampir tidak ada bencana musibah seperti gempa bumi ataupun gunung meletus. Paling-paling kalau ada pun musibah banjir, itu hal yang biasa. Sebab tahu sendiri sahabat-sahabatku semua, musibah banjir ini tidak hanya ada di Malaysia saja, tapi hampir setiap musim di Indonesia pun juga ada, kira-kira seperti itu ya. Dan Malaysia ini merupakan salah satu negara yang paling ramah tamah dengan para pelancongnya. Wow, ini sangat luar biasa ya. Tentunya dengan keramah tamahan para pelancong sehingga membuat negara Malaysia ini menduduki peringkat paling atas yang mendapat kunjungan para pelancong berbagai dari luar negara. Jadi kunjungan paling terbanyak di antara negara Asia Tenggara lainnya, sahabat-sahabatku semua. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Dan jangan lupa sahabat-sahabatku semua, subscribe juga pemilik video originalnya supaya kita juga bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat terkait sisi hal dari sebuah negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam serumpun. Dan Malaysia ini merupakan salah satu menjadi negara yang sangat-sangat amat luar biasa bagi saya ya. Karena saya mencari nafkah di sini dan orang-orang di sini juga begitu sangat ramah tamah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, wah orang Malaysia rasis, orang Malaysia sombong, itu faktanya bohong. Lebih baik kalian datang ke sini sendiri dan menyaksikan seperti apa keramahan orang di sini dan seperti apa kehidupan orang-orang yang ada di Malaysia supaya Anda tahu. Jadi Anda jangan kebanyakan menonton berita hoax sehingga Anda terpikir bahwa orang-orang Malaysia itu sombong. Itu faktanya salah besar. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.